Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Israf adalah merupakan penyakit hati yang tentunya berkewajiban setiap kita untuk menghindari penyakit tersebut, karena bila kita terjangkit penyakit israf, tidak mustahil kita akan terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bukunya Reformasi Ruhiyah, Dr. Syed Muhammad Nuh memberikan gambaran yang jelas tentang israf tersebut. Antara ini disebutkan bahwa makna israf secara etimologi ada dua pengertian. Yang pertama, israf adalah menginfakkan sesuatu di luar ketaatan, dalam arti untuk kemaksiatan, bukan untuk keperluan yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Yang kedua, pengertian israf menghambur-hamburkan sesuatu atau tindakan yang dilakukan melampaui batas, melebihi kapasitas yang harus dilakukan. Sedangkan tinjauan secara terminologi, israf adalah melampaui batas kewajaran dalam hal makanan, minuman, berpakaian, rumah tinggal, dan lain sebagainya yang menjadi itu tuntutan semata-mata dari hawa nafsu. Mengapa seorang terjadinya israf? Ada beberapa sebab menurut Dr. Syed Muhammad Nuh, yang antara lain karena lingkungan hidup atau lingkungan keluarga yang mempengaruhi kondisi seseorang. Karena apa? Atau lingkungan pergaulan di mana seseorang berada, bisa dalam masyarakat, tempat bekerja, atau tempat aktivitas yang lainnya yang kebanyakan orang-orang yang hidupnya dengan israf. Nah, di sini maka kita pentingnya pergaulan dengan orang-orang yang senantiasa jujur dalam perbuatan tindakannya, dengan yang berkata terbebas dari lingkungan israf atau berlebihan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang yang senantiasa terhindar dari perbuatan israf. Banyak lagi hal-hal yang penyebab terjadinya israf. Mengapa kita harus menghindar dari perbuatan israf ini? Karena tentu akan berdampak atau berpengaruh dalam kehidupannya, dan bisa mempengaruhi lingkungan yang lain, akan menyebabkan jauhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melakukan ketaatan, atau kita mengingkari akan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang paling tidak adalah israf ini akan berdampak terhadap kerasnya hati, sulit diberikan pemahaman, sulit dinasihati, sulit diberikan
sebuah keharusan untuk melihat perbuatan tersebut. Itu berbahayanya hati yang sudah keras. Maka kata Allah dalam surat Al-Jumar surat 39 ayat 22 disebutkan, fawailul qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Jadi maka celakalah mereka yang hatinya telah membatu untuk mengingat Allah, dan mereka itulah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Ini sangat berbahaya sekali kalau hati sudah membatu, sudah sering tidak lagi menerima sebuah nasihat-nasihat, tidak lagi menerima ajakan-ajakan untuk melakukan kebajikan. Itu antara lain dampak pengaruh dari Islam tersebut. Tentu banyak pengaruh-pengaruh yang lain yang tentunya kita perlu mewaspadai. Namun demikian, menurut Dr. Said Muhammad, perlu ada upaya, perlu ada ikhtiar, perlu terapi pengobatan atau jual keluar solusi dalam rangka kita terhindar dari itu. Antara ini disebutkan bahwa kita perlu memikirkan akibat dari stroke, akibat dari pemborosan, pengeluaran yang bukan izin Allah atau bukan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya perlu kita mengontrol hawa nafsu, agar hawa nafsu kita tidak dominasi oleh perbuatan-perbuatan yang buruk. Hidup penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kecukupan, tidak perlu berlebihan. Karena itu Rasulullah SAW menegaskan dalam salah satu hadis Bukhari dan Muslim yang artinya bahwa ya Allah, berikanlah kepada keluarga Muhammad rizki makanan pokok. Jadi bila seorang merenungkan hal ini, niscaya akan tersentuh perasaan ingin meneladani kebiasaan Rasulullah. Artinya Rasulullah tidak berlebihan dalam hidupnya, dalam makanan, dalam kehidupan dan sebagainya. Yang tentu perlu disadari juga menurut Dr. Said Muhammad bahwa selalu mengingat Allah, mengingat kematian, zikrul maut. Karena orang yang mengingat kematian tentu dia akan mewaspadai dalam menggunakan segala aktivitas amaliyah, memanfaatkan kepemilikannya semata-mata dengan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa inna majuduka yaumal qiyamah Pamang juji aneh babiru fakut faid Memal hayatud dunya illa matul guru. Jadi kehidupan dunia sementara. Maka dengan mengingat sebuah kematian, kita akan senantiasa berupaya untuk menata hidupnya, tidak semata-mata mengikut hawa nafsu, apalagi hawa nafsu yang menjerumuskan kita kepada kenistaan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terhindar dari perbuatan israf dan bisa mengendalikan diri nafsu sesuai kehidupan kita akan bersandar kepada perintah Allah dan Rasulnya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.